Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih kebaikan kemurahan Tuhan. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja Toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Demikian kesaksian firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur pada Allah di dalam hatimu. Perkataan Kristus diam di antara kita. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang perkataan Kristus, yang dimaksud dari hal ini adalah firman Tuhan, Injil atau berita tentang kabar sukacita. Tuhan menghendaki agar setiap orang percaya tidak hanya sekedar mendengar, pernah membaca atau sekedar mengetahui tentang firman Tuhan, namun ditekankan lebih lanjut bahwa firman Tuhan itu dengan segala kekayaannya harus benar-benar tinggal dan menetap di dalam hati setiap orang percaya, setiap orang Kristen. Kata diam dalam bahasa Yunani digunakan enoikeo, memiliki makna bukan hanya sekedar hafal dan tahu, namun mengandung arti tinggal bersama-sama dan mempengaruhi hidup orang tersebut, sehingga hidup orang tersebut dapat mempengaruhi orang di sekelilingnya sesuai dengan makna firman tersebut. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, bagaimana caranya menyimpan perkataan Kristus dengan segala kekayaan di dalam hati? Paulus sekali lagi menyebutkan dengan segala hikmat. Apakah Paulus memberikan usul yang nyata? Paulus memakai 3 tindakan untuk menjelaskan dengan segala hikmat, yakni mencakup pengajaran atau teaching, teguran atau admonishing, dan mazmur pujian atau singing. Dan ketiga tindakan ini semuanya tersambung dengan yang namanya memuji Tuhan. Di dalam pandangan Paulus, pengajaran dan teguran tidak hanya terbatas dalam khotbah, sekolah minggu, atau pembinaan orang percaya saja. Sebenarnya mazmur atau psalmen, puji-pujian atau himne, dan nyanyi rohani atau spiritual songs juga memiliki unsur pengajaran dan nasihat teguran. Karena dalam setiap lirik kata tersebut juga mengandung pengajaran, mengandung hikmat, mengandung teguran. Asal digunakan dengan penuh hikmat, maka akan bisa membantu kita semua menyimpan perkataan Kristus dengan segala kekayaannya di dalam hati kita. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, sebenarnya apa yang dimaksud dengan nyanyian rohani? Apakah ini adalah bahasa lidah atau bahasa malaikat dalam keadaan khusus? Paulus tidak menjelaskan perbedaan mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Namun titik berat dari ketiganya adalah hati yang penuh dengan sukacita, menyanyikan dengan mulut, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan ucapan syukur, mazmur, dan pujian. Saat hati kita bersatu, memuji muliakan nama Tuhan, menerima pengajaran dan nasihat teguran dari firman Tuhan, maka akan terbentuklah karakter hidup kita yang semakin baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Perkataan Kristus harus menjadi pusat persekutuan dan pemberitaan kita, karena itu akan diam di antara kita.
Pengingat perintah Kristus dalam artikelnya berkata kebenaran Alkitab yang meresap dalam hati kita ketika kita melakukan segala perintah Kristus dengan kuasa dan dengan dipimpin oleh Roh Kudus harus kita bagikan kepada saudara kita agar ia juga mendapat berkat rohani seperti kita sebagaimana kita telah menerima firman Kristus dan diam di dalam hidup kita. Karena itu, mari terus berjuang agar perkataan Kristus terus berdiam di dalam hidup kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh tinggal diam di dalam hidup kami, berdiam dalam hidup kami sehingga memampukan hamba-Mu untuk mengajar, untuk menegur dan menasihati orang lain melalui kebenaran firman Tuhan. Terlebih lagi melalui channel YouTube ini yang setiap hari membentuk kami, memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kami mulai hari ini dengan firman Tuhan yang kami hidupi dan kami diami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.